Bagaimana membaca teka-teki ujung perkara Firly Bahuri? Mampukah polisi tegas bertindak terhadap Firly yang sudah mangkir 2 kali dari penyidikan? Lebih lengkap kita akan bahas bersama dengan Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, dan juga kita akan nanti undang peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Dan tadi kami juga sudah mengundang pihak kuasa hukum Firly Bahuri untuk bergabung di perbincangan petang ini, namun tidak merespons hingga saat ini, saudara. Selamat petang, Pak Yusuf. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik. Pak Yusuf, Firly Bahuri 2 kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka tapi malah minta SP3. Ini bagaimana semestinya Polri harus bertindak, Pak Yusuf? Ya, itu memang tidak masuk akal gitu. Ketika dipanggil tidak datang, itu tentu memang tidak masuk akal. Namun dalam pantauan Kompolnas, ketika kami tanyakan ke Polda Metro Jaya, yang bersangkutan saat itu masih dipandang kooperatif. Khawatir apabila dilakukan penahanan secepatnya, yang itu pasti ada batas waktunya, yang itu memerlukan efektivitas koordinasi, konsultasi, perlengkapan berkas ke jaksa penuntut umum. Apabila itu melewati batas waktunya kan harus diperpanjang, dan itu dikhawatirkan juga tidak terpenuhi. Nah, dalam hal itu kami saat itu ya tentu ketika ditetapkan sebagai tersangka dan ada proses pra-peradilan pada waktu itu yang masih berpihak pada penyidik, tentu penyidik mestinya profesional dan akuntabel di dalam melaksanakan. Pak Yusuf, tadi Anda singgung soal kekhawatiran tidak bisa memenuhi dalam batas waktu. Apakah ini Anda membaca ada keraguan-raguan dari Polda Metro Jaya untuk menindak Firly Bahuri ini, atau belum lengkap bukti-bukti yang... Ya, dalam faktanya kan ada pengembalian berkas dari jaksa penuntut umum. Nah, ini di dalam koordinasi dan konsultasi penegakan hukum kan ada yang namanya forum koordinasi dan konsultasi, ya, disebut Mahkum Jakpol, forum koordinasi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Jaksa, dan Kepolisian. Nah, di dalam Mahkum Jakpol itu ada satu hal yang disorot yang sangat penting, pengembalian berkas kalau sampai 3 kali dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, diajukan kembali oleh penyidik, kemudian dikembalikan lagi, diajukan kembali, dikembalikan lagi, diajukan kembali. Katakanlah itu sampai 3 kali, itu sudah tidak layak. Oh. Hanya memang dalam pantauan Kompolnas ini sepertinya belum 3 kali. Oleh karena itu, kami sejauh ini koordinasinya tidak lagi penyidik, langsung ke Pak Kapolda. Apa yang didorong dari Kompolnas? Pak Kapolda meyakinkan bahwa insya Allah selesai pemberkasannya, mohon doa dan dukungan saja. Nah, itu yang selalu disampaikan kepada kami, sehingga pun dalam satu momen begitu melihat saya langsung sebelum ditanya menyampaikan itu dulu. Itulah yang dilakukan oleh Kapolda pada saat ini, memonitor langsung kaitannya dengan penyidikan yang sedang berjalan, yang dalam pantauan kami dalam proses. Pada saat 2 minggu lalu itu masih proses pemenuhan petunjuk-petunjuk jaksa umum. Kami hanya mendorong agar penyidik segera memberikan kepastian hukum. Itu yang paling utama. Ya, penyidik harus benar-benar profesional. Setelah menetapkan tersangka, cukup bukti atau tidak, unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak, ya itu harus benar-benar profesional memenuhi jaksa penuntut umum apa yang menjadi petunjuk-tunjuknya. Tapi sekali lagi, soal permintaan dari kuasa hukum SP3 tentu ini tidak mudah. Ini tidak mudah, sekali lagi ya, Mas Ibrahim. Kasus mantan ketua KPK ini disorot publik. Profesionalisme kepolisian dipertaruhkan, dan juga jaksa penuntut umum yang akan meneliti berkas secara profesional juga dipertarungkan. Ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu kami Kompolnas terus memantau dan mengawasi agar penyidik seefektif mungkin, karena sudah mau memasuki 1 tahun ini kasus, harus segera diberikan kepastian hukumnya. Itu yang kita harapkan. Ditarget tidak Pak Yusuf, kapan targetnya untuk bisa P19 diselesaikan, dilengkapi, atau ada janji nggak dari Kapolda akan selesai pada kapan nih? Kalau Kapolda Metro Jaya selalu meyakinkan bahwa insya Allah selesai.
Nah, seperti itu saja sekarang ini jawabannya. Insya Allah selesai, mohon doa dukungannya. Bagaimana dengan petunjuk-petunjuk jaksa? Dijawabnya juga insya Allah selesai. Nah, Oke, seperti itu Mas Ibrahim. jawabannya insya Allah selesai. Kita sudah bergabung, Mas Den dari Pukat UGM. Mas Den, selamat petang. Halo, selamat Baik, petang. ini ada dari Kompolnas juga. Tadi memang kasus Firly Bahuri ini belum tuntas nih Mas Den. Tadi Kapolda janji katanya akan segera melengkapi P19, bukti yang harus dilengkapi. Bagaimana tanggapan Anda? Perlu ketegasan seperti apa sih dari Polri untuk kasus Firly Bahuri ini? Ini kasus sangat berlarut-larut ya, dan ini menjadi catatan buruk untuk kinerja Kapolda Metro Jaya. Sayang sekali begitu ya. Petunjuk jaksa sampai sekarang belum dapat dilengkapi hingga tuntas. Sebenarnya ini menjadi tanda tanya, mengapa sampai sekarang belum juga bisa memenuhi apa yang diminta oleh jaksa, padahal kita lihat misalnya dari sisi alat bukti dalam persidangan kasus Syahrul Yassin Limpo dan kawan-kawan, itu terlihat dengan sangat jelas bagaimana peran dari Firly Bahuri ini di dalam meminta uang dan juga kemudian ada transaksi dan seterusnya. Nah, informasi itu kan informasi yang disampaikan oleh para pihak, baik itu tersangka, terdakwa, kemudian ada saksi-saksi di depan persidangan. Artinya itu disampaikan di bawah sumpah gitu ya. Sehingga seharusnya penyidik di Polda Metro Jaya tidak lagi mengalami kesulitan. Nah, ketika kemarin dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, justru Firly Bahuri eh, tidak hadir dengan alasan ada kegiatan, ternyata kegiatan katanya adalah pengajian. Menurut saya ini adalah sikap tidak kooperatif dari seorang tersangka terhadap panggilan dari penyidik. Apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Harusnya penyidik menggunakan kewenangannya, yaitu melakukan penahanan terhadap tersangka yang tidak kooperatif. Untuk apa? Untuk agar tersangka bisa kooperatif, segera bisa dituntaskan BAP-nya, petunjuk jaksa bisa dilengkapi, sehingga ini bisa segera P21. Dan kalau kita lihat, ya, kalau ditahan, itu kan penyidik akan dibatasi oleh waktu, sehingga tidak lagi bisa Nah itu tadi mengurus kata Pak perilaku Yusuf yang ada menurut saya tidak kekhawatiran perlu bisa ini. melampaui, tidak bisa sesuai target batas waktu juga, itu bagaimana? Ada kekhawatiran tidak Ya, bisa. ya, memang ini kekhawatirannya begini ya. Ini kasus tidak ditahan ya tersangkanya ya. Tidak ditahan ternyata juga penyidiknya hingga sekarang tidak bisa memenuhi petunjuk dari jaksa. Nah, kemudian publik lebih memilih agar ada perlakuan yang sama sebagaimana Firly Bahuri ketika menjadi ketua KPK selalu melakukan penahanan terhadap tersangkanya begitu ya. Nah, saya juga berharap Polda Metro penyidiknya juga melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri sehingga penyidik benar-benar terdorong ya seperti dikejar-kejar agar ini segera bisa selesai P21. Kalau tidak ditahan kan kemudian seakan-akan tidak ada batas waktu yang jelas seperti ini, dan ketika tersangkanya tidak kooperatif, ya penyidik tidak melakukan apa-apa. Padahal seharusnya kalau ditahan di bawah pengawasan dari penyidik, tersangka bisa kapan saja dilakukan pemeriksaan sehingga Kemarin dari Polda Metro Jaya kooperatif. bilang katanya penyidik mempertimbangkan untuk jemput paksa. Apakah ini cukup dengan pernyataan seperti ini? Ada bentuk ketegasan? Ya soal jemput paksa memang itu kewenangan gitu ya. Tapi kan itu biasanya seseorang ketika dipanggil satu kali tidak hadir, dipanggil yang kedua kali biasanya diikuti dengan jemput paksa. Tapi menurut saya di atas jemput paksa ada satu lagi upaya paksa yang sampai saat ini tidak digunakan oleh Polda Metro Jaya, yaitu penahanan gitu ya. Itu yang publik tunggu-tunggu gitu ya. Agar apa? Agar kemudian resiko bagi penyidik ditingkatkan menjadi maksimal agar penyidik tidak punya ruang sedikit pun gitu ya untuk apa kemudian mengulur-ulur waktu. Kalau memang penyidik dari awal sudah menetapkan sebagai tersangka, artinya penyidik sudah pegang alat buktinya, dua alat bukti begitu ya. Sehingga seharusnya ini perkara memang harus segera dituntaskan demi kepastian hukum. Nah, Oke. kemarin juga Firly Bahuri meminta kepada Kapolri agar perkara ini di SP3 saja. Dan menurut saya ini ejekan terhadap penyidik begitu ya. Kenapa? Karena ya sampai sekarang nyatanya penyidiknya tidak segera dapat memenuhi petunjuk dari jaksa pemeriksa gitu ya, sehingga kemudian tersangkanya dalam tanda kutip menantang gitu ya. Lah, kalau kalian tidak segera lengkapi petunjuk, ya sudah SP3 saja. Namun Oke, saya ini sekali lagi akan segera dapat kepastian hukum kalau segera dilakukan baik. penahanan, tersangkanya kooperatif, segera bisa P21 dilimpahkan di depan persidangan biar nanti semuanya dibuktikan di pengadilan sebagaimana biasanya adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Kita Oke. buktikan semuanya nanti di Pak depan Yusuf, sidang begitu.
Baik Pak Yusuf, Desember 2023 ini Kapolda juga bilang mempertimbangkan penjemputan paksa, tapi sampai 1 tahun tidak terjadi. Justru ini P19 yang harus dilengkapi juga belum ada kabarnya. Apakah mungkin dilakukan penahanan jika sudah 1 tahun akan segera lengkap, Pak Yusuf? Ya, ini sudah mau masuk 1 tahun ya. Jadi ya ini tantangan pada penyidik Polda Metro Jaya, tantangan Kapolda Metro Jaya harus memberikan kepastian hukum apapun, ya, apapun, apakah memenuhi keinginan kuasa hukum tersangka, mereka punya alasan-alasan, mereka barangkali punya fakta-fakta bahwa memang unsurnya tidak terpenuhi atau tidak cukup bukti, atau memang sedang berupaya sungguh-sungguh untuk memanggil kembali menjelang 1 tahun kehadiran tersangka 6 Desember yang lalu dengan upaya paksa. Ya, kami rasa kalau memang profesional dan akuntabel penyidikan yang dilakukan untuk saat ini memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum itu, ya seharusnya memang ditahan saja, sehingga itu untuk mengukur kadar profesionalisme. Kalau toh pada akhirnya penahanan masanya habis, diperpanjang dan nanti habis juga petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi jaksa penuntut umum, ya disitulah kepastian hukum sudah diberikan. Tapi tentu sekali lagi Mas Ibrahim, publik, masyarakat tentu tidak menginginkan hal demikian. Yang diharapkan kasus ini tuntas, sudah ada penetapan tersangka, ayo dituntaskan secara profesional. Apa yang menjadi petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum, kalau memang itu sudah lengkap, segera dikembalikan. Tapi tadi, karena di dalam mahkum Jakpol itu ada 3 kali